Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Saifuddin, izin apa Bu kabar Ana. Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Di Kasimbar ini ya mungkin ya, di Kasimbar apa di Parigi, di Palu? Di Kasimbar, Pak. Oh, di Kasimbar, bagus dikenal di situ. Mati-mati juga Pak. Ya, saya banggakan Ibu host Bu Risna yang tetap setia memfasilitasi seminar kita. Juga yang saya banggakan para peserta, dari peserta Ana Novarita. Tibalah kita pada penghujung seminar ini, peserta ke-10, tentunya kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejak pagi tadi kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ini Pak Bakti tetap segar ini. Ibu Risna tetap segar ya. Akhirnya saya juga ikut-ikutan harus semangat dan segar ketemu dengan orang-orang muda. Ya, Pak Saifuddin yang saya banggakan, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Saudara Ana Novarita. Kalau peserta terakhir ini biasanya tidak ada batasan lagi. Ini bisa saja sampai jam 3, jam 4, kalau tidak ada yang penghalang depan. Tapi insya Allah kalau seandainya cara penyampaiannya, paparannya memang betul-betul sangat sistematis, jelas apa yang direncanakan, apa yang diinginkan, apa yang dimaui untuk dilaksanakan dalam 2 bulan ke depan, maka tentu dalam 1 bulan ke depan, mohon maaf, tentu saja nanti masukan-masukannya akan lebih maksimal. Oke, baik. Pada kesempatan ini, saudara-saudari Ana Novarita akan menyampaikan isu gagasannya itu terkait dengan optimalisasi fasilitasi inisiasi menyusui dini melalui sosialisasi di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Nah, seperti apa yang direncanakan ini? Coba kita beri kesempatan waktu maksimal 8 menit ya, mulai dari sekarang. Silakan digunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Izin Pak, sudah ada layar besarnya Pak. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Andi Bakti Gunawan, SSTP. Yang terhormat Bapak Coach, Bapak Abu Bakar Al-Mahdali, SEMSI. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Saifuddin, SKM. Dan yang saya hormati Ibu Evaluator, Ibu Risna, SE. Perkenalkan, nama saya Ana Novarita, nomor daftar hadir 28, jabatan saya sebagai bidan terampil di Puskesmas Kasimbar. Adapun judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi fasilitasi inisiasi menyusui dini atau IMD melalui sosialisasi di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Adapun latar belakangnya yaitu inisiasi menyusui dini adalah proses memberikan ASI sesegera mungkin pada bayi dalam 30-60 menit setelah kelahiran. Salah satu tujuan IMD yaitu mempercepat produksi ASI. IMD juga dapat mengurangi 22% kematian bayi 28 hari dan sekitar 40% kematian bayi pada 1 bulan pertama di kehidupan bayi. Kemudian berdasarkan pengamatan saya bekerja di Puskesmas Kasimbar selama 1 tahun lebih, bahwa terdapat masalah pelayanan kebidanan di Puskesmas Kasimbar yang belum optimal, salah satunya yaitu belum optimalnya fasilitasi inisiasi menyusui dini di ruang bersalin Puskesmas. Dan berdasarkan data persalinan bulan Maret, pasien postpartum itu berjumlah 18 orang, bulan April 25 orang, dan menurut pengamatan saya tidak ada yang dilakukan inisiasi menyusui dini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu dan kurangnya pelayanan kesehatan. Kemudian visi misi Pemda Kabupaten Parigi Motong. Visinya yaitu memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Adapun kegiatan saya pada pada rencana aktualisasi ini berkontribusi terhadap misi Pemda yang ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing.
Kemudian tujuan aktualisasi yaitu sebagai upaya preventif terhadap masalah IMD pada ibu bersalin. Kemudian mampu menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Kemudian manfaat aktualisasi ada 3, yaitu bagi instansi, bagi pasien, dan bagi peserta. Kemudian identifikasi isu saya terdapat 3 isu, yaitu yang pertama kurang optimalnya keikutsertaan pengguna metode kontrasepsi jangka panjang pada pasca salin. Yang kedua yaitu belum optimalnya fasilitasi inisiasi menyusui dini di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Dan yang ketiga adalah belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan di Puskesmas Kasimbar. Kemudian pada isu tersebut saya menggunakan teknik tapisan isu yaitu teknik APKL dan USG, di mana prioritas isunya yaitu belum optimalnya fasilitasi inisiasi menyusui dini di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Kemudian gagasan penyelesaian isunya yaitu mengoptimalkan fasilitasi inisiasi menyusui dini melalui sosialisasi di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Kemudian rancangan kegiatan aktualisasi saya untuk 1 bulan ke depan ini ada 5 kegiatan dan 15 tahap kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan rancangan aktualisasi, kedua menyiapkan bahan sosialisasi, ketiga melakukan sosialisasi kepada bidan jaga, yang keempat melakukan sosialisasi dan pelaksanaan IMD pada ibu pasca salin di ruang bersalin, dan yang kelima adalah melakukan evaluasi. Masuk pada kegiatan pertama yaitu persiapan rancangan aktualisasi, di mana ada 3 tahap kegiatan. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, di mana saya tepat dan cekatan dalam menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Akuntabel saya bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Tahap kegiatan kedua yaitu melakukan konsultasi dan mencatat arahan serta masukan dari mentor. Di mana keterkaitan dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, di mana saya ramah, cekatan, dan solutif. Kemudian tahap kegiatan ketiga yaitu meminta persetujuan kegiatan ke mentor untuk ditandatangani. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, di mana saya ramah dan cekatan dalam meminta persetujuan kegiatan ke mentor untuk ditandatangani. Dan kegiatan ini keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, di mana saya profesional dalam mempersiapkan rancangan aktualisasi. Kegiatan saya juga berkontribusi terhadap pencapaian Mispemda yang ketiga. Kegiatan kedua yaitu menyiapkan bahan sosialisasi, di mana ada 3 tahap juga. Yang pertama membuat daftar hadir, yang kedua membuat surat pelaksanaan sosialisasi untuk bidan jaga, yang ketiga menyiapkan format pendataan. Kemudian kegiatan ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada bidan jaga. Tahapan kegiatannya juga ada 3, yaitu menyiapkan materi sosialisasi, menyiapkan tempat dan waktu sosialisasi, dan melaksanakan sosialisasi. Kemudian kegiatan keempat yaitu melakukan sosialisasi dan pelaksanaan IMD pada ibu pasca salin di ruang bersalin, di mana ada 3 tahap juga. Yang pertama yaitu memberikan leaflet kepada pasien, menjelaskan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, dan melakukan IMD setelah bayi lahir. Dan kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi, di mana ada 3 tahap juga. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan evaluasi, melaksanakan evaluasi, dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Kemudian untuk jadwal kegiatan aktualisasi rencana 1 bulan ke depan, yaitu kegiatan pertama, persiapan rancangan aktualisasi di minggu pertama, menyiapkan bahan sosialisasi di minggu pertama, melakukan sosialisasi kepada bidan jaga di minggu kedua, melakukan sosialisasi dan pelaksanaan IMD pada ibu pasca salin di ruang bersalin minggu ketiga, dan melakukan evaluasi pada minggu keempat. Demikian rancangan aktualisasi saya ucapkan terima kasih. Ya, Ya, silakan Pak Abu. maaf ya terlempar tadi. Iya, ya, Baik, siap. kita sudah mendengarkan tadi apa yang akan direncanakan dalam 1 bulan ke depan terkait dengan persoalan yang ada di Puskesmas Kasimbar, yaitu optimalisasi fasilitasi inisiasi menyusui dini. Nah, kita sudah ikuti bersama apa isunya, gagasannya, juga langkah-langkah kegiatannya selama 4 minggu. Nah, selanjutnya Bapak Mentor, Pak Saiful, bisa memberikan macam dukungan penguatan agar supaya apa yang dilakukan nanti itu betul-betul berjalan lancar. Silakan. Pak. Bisa didengar jelas. Lanjut, Pak. Iya.
Baik, terima kasih. Saudara Nova ini memang saya anggap jeli. Nah, jadi inilah yang dibutuhkan aparatur sipil kita ke depan, bahwa untuk melihat hal-hal yang mungkin tidak dianggap terlalu penting, tapi kejelian dari seorang aparatur sipil negara ini yang patut di support. Dan saya sendiri selalu akan menyupport hal yang bersifat inovatif, bersifat kreatif, dan membangun istilahnya untuk kepentingan bersama. Saya tetap akan menyupport kegiatan rancangan aktualisasi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, tentunya meningkatkan mutu. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Saifuddin, laku mentor yang mengapresiasi kejelian dari Pak Innova yang akan melaksanakan inovasinya, gagasan, dan juga dalam 4 minggu ke depan mudah-mudahan tetap di backup, tetap didampingi oleh Pak Mentor ya, agar supaya tidak ada masalah yang berarti, kita bisa ketemu kembali 1 bulan ke depan, menyaksikan atau mendengarkan sejauh mana apa yang direncanakan ini. Selanjutnya Bapak Andi Bakti Gunawan selaku penguji bisa memberikan masukan, saran, ataupun juga klarifikasi, ada hal-hal yang penting diperbaiki oleh saudara-saudari Nova, agar supaya dicatat, diikuti dengan seksama. Silakan berdialog langsung dengan Bapak penguji. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati orang tua kita di BPSDM, Pak Abu Bakar Ahmad Ali. Baik, terima kasih banyak Pak. Siap sebagai coach. Ada Pak Saifuddin yang saya hormati sebagai mentor. Rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Rekan kita host juga, Ibu Risna. Dan yang terutama adalah peserta kita pada hari ini yaitu Ibu Ana Novarita. Sehat Bu Ana? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Mungkin suaranya dikeraskan sedikit Bu, kayaknya mungkin karena sudah siang, tapi sudah habis makan Bu ya? Iya sudah Pak. Oh sudah. Ya Alhamdulillah sudah makan ya. Baik, yang pertama tentunya ucapan terima kasih untuk Pak Mentor yang telah berkesempatan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti bersama ujian rancangan aktualisasi dari peserta Ibu Ana Novarita. Dukungan Pak Mentor kami harapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan ini, mudah-mudahan senantiasa didukung, dibantu pesertanya sehingga bisa menyelesaikan semua tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Baik, terima kasih Pak Mentor. Untuk Ibu Ana Novarita sudah dipaparkan tadi mengenai rancangan aktualisasinya ya, tentang optimalisasi fasilitasi inisiasi menyusui dini melalui sosialisasi di ruang bersalin Puskesmas Kasimbar. Baik, secara keseluruhan untuk penulisan laporan sudah sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh lembaga, sudah sangat baik. Namun ada beberapa tambahan ya dari segi isi. Yang pertama itu mungkin di bagian pendahuluan dulu. Di pendahuluan itu saya minta nanti ditambahkan di bab 1 di bagian akhir itu mungkin kondisi yang diharapkan ya. Oh iya Pak. Seperti apa kondisi yang diharapkan setelah Ibu Ana Novarita melaksanakan kegiatan ini, apa yang Ibu Ana Novarita harapkan ya, harapkan terjadi di puskesmasnya. Nanti itu akan kita bandingkan dengan hasil di bab 3 nanti setelah selesai kegiatan ini. Apakah betul-betul harapan Ibu tercapai atau tidak ya? Oh iya Pak. Itu maksudnya. Ya, jadi segera ditambahkan nanti untuk kondisi yang diharapkan. Ya,
Kemudian kita melihat kegiatan tadi sudah dipaparkan juga, sudah sempat saya dengar juga tadi dipaparkan masalah nilai-nilai berakhlaknya tadi ya secara singkat. Namun ada beberapa masukan maupun konfirmasi. Kalau dari kegiatan pertama sudah cukup baik. Cuma saya ingin dengarkan sedikit lagi tentang habituasi nilainya ini ya. Karena misalnya satu contoh, satu tahapan di kegiatan tahapan 1 barangkali, walaupun sudah dijelaskan tadi sedikit, tapi hanya 1 barangkali. Oh iya Pak. Silakan diberi penjelasan mungkin di tahapan pertama. Silakan. Kegiatan pertama yaitu persiapan rancangan aktualisasi, di mana tahap kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Keterkaitan nilai agenda 2-nya yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, di mana saya tepat dan cekatan dalam menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Akuntabel, di mana saya bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan konsultasi ke mentor. Kemudian tahap kegiatan kedua yaitu melakukan konsultasi. 1 tahapan saja, Bu. Oh iya. 1 tahapan saja sudah cukup. Baik. Oh, iya. Jadi itu 1 tahapannya sudah mewakili ya, sudah mewakili dari semua tahapan yang ada ya. Saya sudah dengarkan tadi. Saya apresiasi Ibu dalam penerapannya nanti apabila betul-betul terlaksana dengan baik. Tapi namun tentunya bisa saja ketika Ibu melaksanakan habituasi atau aktualisasi nanti nilai-nilai lain akan muncul juga ya. Ya Pak. Karena apalagi di sini Anda menyiapkan bahan konsultasi mentor, bisa jadi ada di sini kompeten masuk ya, kompeten, akuntabel ada ya, bisa saja masuk kompeten dan lain-lainnya. Itu bisa saja karena sesuai dengan tahapannya, ya, sesuai dengan tahapannya. Bisa jadi yang Anda rencanakan itu begitu di lapangan nanti, rupanya ada nilai lain yang akan muncul ya, akan muncul dan bisa ditambahkan. Tapi tentunya harus tetap relevan ya, tetap relevan dengan tahapan kegiatan yang diangkat ya. Iya Pak. Ya, nanti tinggal dipelajari lagi tentang nilai-nilai berakhlaknya, dimatangkan lagi, dikuatkan lagi sehingga pada tahap habituasi nanti sudah matang dalam penerapan nilainya. Karena yang diharapkan yang Ibu jadi fokus kegiatan nanti adalah penerapan nilai berakhlaknya ini, ya. Ya, berakhlaknya. Jadi kegiatan ini menunjang agar supaya kegiatan penerapan nilainya ini tetap berjalan ya. Itu maksudnya ya. Baik, yang kegiatan selanjutnya di kegiatan ketiga ini tahap berapa ini? Tahap ketiga. Ya Pak. Di sini kan tahap sebelumnya menyiapkan materi sosialisasi, menyiapkan tempat dan waktu sosialisasi. Kemudian tahap ketiganya melaksanakan sosialisasi. Ini target yang disosialisasikan kepada bidan jaga ya? Iya Pak, untuk bidan jaga untuk kegiatan ketiga Pak. Ya, tidak, maksudnya begini, maksudnya apakah tidak ada tahapan sebelumnya sebelum melaksanakan sosialisasi ini? Maksudnya sebelum melakukan sosialisasi saya misalnya Anda mengundang rekan di bidang jaga. Iya Pak, ya? Diundang terlebih dahulu. Ya, itu ya. Maksudnya karena ini kegiatan, salah satu kegiatan inti ya di kegiatan ini. Nanti dipertimbangkan lagi ya. Apakah ada proses, ada tahapan mengundang? Iya, atau Pak. Mengumumkan lewat apa? Media kah? Atau mengumpulkan lewat WA kah? Dan lain sebagainya? Iya Pak, di kegiatan kedua Pak membuat surat pelaksanaan sosialisasi untuk bidan jaga, tapi di kegiatan ketiga belum tidak tertulis di situ Pak. Iya, di sini kan ada membuat surat ya, surat untuk sosialisasi ini. Tentunya ada pembagian suratnya. Di sinilah tahapan mengundang ya. Oh iya Pak. Karena tidak mungkin ada suratnya terus, suratnya mau dikemanakan? Tidak.
tidak digunakan ya. Ya, Pak. Baik, mungkin ditambahkan satu tahapan sebelum sosialisasi dengan mengundang ya, Iya, Pak. atau menyebarkan undangan untuk rapat sosialisasi. Baik. Di tahap selanjutnya, di kegiatan selanjutnya, kegiatan keempat, sini ada lagi melakukan sosialisasi. Itu Apa beda? Ya, tadi untuk bidan, ini untuk pasien begitu ya? iya, Pak. Tadi untuk bidan, sekarang untuk pasien, Pak. Oh iya. Baik. Karena takutnya kegiatannya berulang ya. Itu yang dikhawatirkan, jangan sampai kegiatannya berulang. Padahal bisa diselesaikan dalam satu tahapan, ternyata tahapannya berulang lagi. Mengerjakan hal yang sama, wah itu rugi di Anda ya, karena habis waktu untuk menyelesaikan kegiatan yang harusnya sudah selesai ya. Begitu. Kemudian kegiatan kelima di sini melakukan evaluasi. Menyiapkan bahan evaluasi. Seperti apa bahan evaluasi yang akan Ibu siapkan nanti? Nanti kan Contohnya. Pak, ada hasil Pak, kan di awal tadi itu ada pendataan, maksudnya pendataan yang dinas itu siapa yang jaga pasien, terus ditulis daftar hadir yang mana dilakukan IMD dan yang mana bidan yang mana yang jaga tidak dilakukan IMD. Nanti di situ disiapkan semua nama-nama yang tidak dilakukan IMD dan nama-nama pasien yang dilakukan IMD, biar bisa dibandingkan nanti berapa persen yang tidak dilakukan IMD selama selesai sosialisasi kepada bidan jaganya. Oh ya, saya kira berupa instrumen di sini, tidak ya? Tidak Pak. Jadi berdasarkan data yang Ibu kumpulkan ya dari Iya, awal Pak. tadi dan setelah sosialisasi. Baik. Ya, secara keseluruhan kegiatannya baik, ya, sudah bagus. Dan saya rasa ini bisa terlaksana ya, karena 5 kegiatan dan tidak terlalu memakan waktu banyak ini ya. Masih banyak waktu untuk menyelesaikan laporan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ingat intinya adalah habituasi nilainya ya. Itu Iya, Pak. intinya. Karena itu akan dijelaskan nanti pada saat ujian akhir, ujian aktualisasinya ya. Iya. Habituasi apa saja yang sudah dihabituasikan pada saat pelaksanaan aktualisasi, itu yang harus dijelaskan. Saya sudah melakukan ini dengan nilai ini, saya ini dan lain sebagainya. Jadi itu dijelaskan nanti ya, supaya lebih, dan bukti-buktinya juga ya, dan bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya juga dilampirkan juga semua. Ya, semua kegiatan pertahapan ya. Iya, Pak. Baik, barangkali itu saja masukan dan tambahan untuk Ibu Ana Novarita. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih juga Pak Mentor atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Saran, masukan, dialog langsung dari Bapak Penguji tadi sudah kita ikuti secara seksama, dan dari Ana Novarita sudah mencatatnya ya untuk melengkapi langkah-langkah kegiatan termasuk secara teknis di pendahuluan di latar belakang itu ditambahkan apa yang menjadi harapannya saudara Ana Novarita, apa yang ingin dicapai supaya menjadi fokus ya, kalau ingin dicapai misalnya supaya perawat di sana mengetahui bahwasanya ketika selesai persalinan harusnya jangan dipisahkan terlalu lama ya, saya menangkapnya seperti itu. Ya. Jangan terlalu lama itu bayinya jauh, tidak mungkin ibunya yang teriak-teriak minta mana bayi saya ini, harus si perawatnya di situ. Ya, saya sudah benar sekali yang diinginkan oleh Bapak Penguji, gambarkan memang di latar belakang itu supaya fokus ketika 1 bulan karena ada urutan-urutannya, sosialisasi dulu, beri pemahaman, suster-susternya di situ. Saya kira bagus sekali ya, saya mengikuti diskusinya ini dengan Bapak Penguji, saran-sarannya tidak ada yang bias, semua ingin mempercepat, ingin agar supaya peserta ini tidak ada kesulitan ya, tidak ada kesulitan dalam 1 bulan ke depan. Gitu ya, semua ditanggapi secara baik, secara positif, dan tentunya dalam 1-2 hari itu segera dieksekusi, tidak lanjut itu, diperbaiki rancangannya itu, dan pasti akan dilihat lagi. Dan saya akan melihatnya juga, terutama Bapak Penguji, jangan sampai mubazir ya, kita punya seminar ini mubazir, banyak peserta, bukan di sini ya, tempat lain itu.
capek-capek kita memberi masukan saran, ternyata tidak juga. Begitu dia di laporan, lihat kita sandingkan bab 1, bab 2, sama saja waktu rancangan awal. Nah ini ada beberapa peserta seperti itu mau berspekulasi, tidak ada sedikit pun menindaklanjuti seminar, sehingga kita berpikir kayaknya capek-capek juga kita memberikan satu klarifikasi, saran masukan, tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, kita yang ada di sini, terutama Ana Novarita, tolong ya ditindaklanjuti itu. Hargailah seminar kita ini dengan saran-saran masukan dari Bapak Penguji untuk ditindaklanjuti. Ya, saya harus memberikan ucapan terima kasih, respon kepada kita semua, kepada Pak Andi Bakti Gunawan. Terima kasih banyak Pak ya, sudah melakukan pengujian di teman-teman kita 10 orang ini sejak tadi pagi. Juga Pak Saipudin secara khusus dari Kepala UPT Pak ya, Kepala UPT Kasimbar. Bagaimana Dokter Satriani? Dokter Satriani. Masih ada di situ dia? Masih Pak, masih. Oh ya, nanti salam sama Dokter Satriani. Insya Allah, insya Allah. Juga Bapak Ibu yang dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong barangkali masih mengikuti, memonitor jalannya seminar ini. Lebih khusus Bu Krisna yang sejak pagi tadi sama-sama kita difasilitasi pertemuan seminar ini. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung ini, dan kepada Ana Novarita tentu saja kita semua akan memberikan apresiasi ya luar biasa dengan cara memberikan aplaus yang meriah kepada saudara Ana Novarita. Sukses selalu. 1 bulan ke depan nanti kita ketemu lagi di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Coach yang sudah membimbing ke 10 peserta, dan juga kepada Bapak Penguji. Terima kasih Pak sudah memberikan masukan dan saran. Dan kepada Pak Saipudin, Bapak Mentor, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Dan Ibu Ana Novarita, sukses ya. Baik, peserta kita yang terakhir ke-10 telah berakhir. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita Bapak kembali. Ibu, saya mau duluan ya. Live ada acara lain lagi. Izin Pak Bakti. Tidak ada pengarahan dari peserta Ya, Pak. semuanya. Kita kembali ke Mentor, Pak Saifudin. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Saya Bapak juga Penguji. izin live. Iya. Ya, terima kasih Pak Andi Terima kasih Pak Bakti. Mentor. Pak Ibu Mentor, Ana, Ibu Ana. sukses. Kita Iya, kembali izin. ke- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.